Nggak ada pilihan yang salah dalam hidup. Yang ada adalah kamu siap menerima konsekuensinya atau tidak gitu. Iya. Nah, yang menarik Mas, orang yang belum dewasa, dia milih, nggak sadar, konsekuensinya datang, nyalahin Tuhan. Iya. Tuhan lagi mengazab, menguji aku. Ya enggak lah, kamu yang milih kok gitu. From religion to responsibility ya. Saat kita tidak mendewasa, kita akan berulang-ulang di template problem yang sama. Kan Mas, anyway masalah hidup tuh cuma ada satu. Oh ya. Oh nggak banyak. Luka adalah tempat cahaya masuk. Tanpa terluka, nggak akan ada guncangan konteks dalam apapun untuk dia melampaui itu semua gitu. Nggak ada orang yang bisa mendewasakan siapapun kecuali pilihannya sendiri gitu. Kalau bahasanya Yaser, either you make life or life makes you. Jiwa kita akan diperbaiki kalau badannya juga udah oke gitu. Sampai akhirnya ada satu titik kayak, aku ngerasa badanku sendiri loh yang kayak ngomong gitu ya. Nes capek kali bawa badan begini gitu. Terus kayak, knowledge yang tidak dipraktekkan dalam repetisi tubuh, maka tubuh akan selalu lebih menang daripada pikiran kita. Pasti. Belum ada ditemukan lah ya di setiap peradaban ini satu institusi yang lengkap untuk membuat semua aspek kehidupan manusia itu meningkat, dari mulai biological, psychological, financial, spiritual, itu semua ada dalam one whole package yang namanya pernikahan. The cost of love is reason. Jadi lo harus buang reason lo untuk mencintai ya. Oh iya, karena 99% orang yang ngomong I love you tuh bullshit. jadi buat teman-teman yang bertanya, apakah aku harus selesai dengan diriku dulu sebelum bertemu orang lain? Tidak mungkin, gitu. Maksudnya gitu ya. Dulu waktu sekolah kita diajarin bahwa akil balik tuh soal tubuh gitu kan. Suara mulai berat, mimpi basah, tumbuh rambut di sekitar-sekitar itulah gitu kan. Atau cewek datang bulan, wah udah balik nih gitu. Dan sejak saat itu kita mengira berarti kita sudah dewasa. Padahal kalau jujur banyak yang tubuhnya tuh tumbuh tapi jiwanya belum ikut tumbuh. Banyak yang sudah menikah, punya anak, punya jabatan tapi belum bisa mengelola amarah. Belum bisa menahan ego, belum bisa memilih yang benar di atas yang menyenangkan. Padahal kalau kita kembali ke akar katanya, akil berarti berakal dan balik berarti sampai. Sampai pada kesadaran, pada kebijaksanaan, pada pemahaman tentang hidup. Jadi akil balik sejatinya bukan soal umur, tapi soal seberapa sadar kita dalam memilih yang baik, yang benar, dan yang bijak. Salah satu tanda akil balik adalah mengetahui mana yang baik dan buruk. Bagaimana cara kita mengukurnya? Apakah dari moral, dari empati, atau dari kesadaran spiritual? Hari ini kita akan membahas itu bareng seseorang yang selalu mengajak kita berpikir lebih dalam tentang kesadaran dan ketuhanan. Selamat datang di Sapiopato Kang Abu Marlo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya benar juga. Harusnya kita assalamualaikum tadi di depannya. Oke. Jadi kayak program agama ya. Iya. Jadi kayak ceramah. Iya, ceritanya kajian kan. Tapi kali ini kajiannya ini related sama pendewasaan dan relationship. Asik. Betul. Tapi benar ya Kang, kalau akil balik tuh means dewasa. Yes. Simpelnya gitu ya. Yes. Cuman aku mau nanya sebelum mulai. Tadi waktu ngomong mimpi basah, kenapa basah gitu? Dia memang passionate banget sih Kang. Passionate gitu. ya, sama urusan-urusan basah ya. Iya, betul. Ya namanya juga ini ya, biologi ya. Oh ya, oke. Dan banyak loh anak muda sekarang yang nggak ngerasain mimpi basah. Iya. Karena udah overstimulated. Betul. Make sense. Betul. Make sense. Banyak orang yang nggak nyadar mimpinya hari ini. Ya, nggak ngeh sama mimpinya gitu. Iya. Wah, sayang sekali ya. Iya, sayang sekali. Padahal seru. Pengalaman tersendiri. Tapi mungkin sebelum kita gali kupas lebih dalam, aku mau ini dulu sih ngerimain teman-teman bahwa kayak akil balik menurut pandangan yang lebih dalam tuh kayak gimana gitu kan, buat backgroundnya. Tapi mungkin ingat gak sih dulu kalau di sekolah apa aja sih tanda-tanda akil balik tuh? Ya akil balik itu kan kayak mimpi basah udah pasti. Terus kalau cewek tuh menstruasi yang tadi lah. Terus suaranya lebih beda. Terus istilahnya kalau dari umur-umur tuh kan kayak 16 ke atas gitu. Nah itu kan kalau kita bicara dalam konteks, kalau kita melihat dalam wilayah diri dengan beberapa layernya, bahwa kita ini adalah ada physical body, ada psychological self gitu. Nanti di dalamnya lebih ada spiritual self juga. Itu hanyalah tanda-tanda kulit gitu sebenarnya. Makanya saya selalu bilang bahwa menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Karena semakin tua tidak otomatis semakin mendewasa.
Karena tubuh ini punya memang kecerdasannya sendiri untuk menua, kita nggak bisa ngelawan oksigen juga untuk membuat kulit-kulit kita semakin keriput gitu ya, semakin ya semua hormon-hormonnya semakin down gitu. Tetapi konteksnya adalah panjang umur kita secara biologis belum tentu menentukan keakilbaligan seseorang sebetulnya. Itu sebetulnya general apa ya, ya umumnya kalau udah masuk ke tahapan-tahapan mau menuju dewasa tuh kira-kira terjadi perubahan biologis yang signifikan kan, itu sih. Iya. Aku tuh selalu ngelihat badan kita tuh kayak bunga sebenarnya. Yes. Kalau bunga umurnya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus mungkin orang banyak banget yang berusaha membuat bunga itu umurnya panjang. Padahal sebenarnya esensi dari bunga itu eksis adalah tugasnya adalah membuat kita presence supaya menikmati bunga itu. Nggak take it for granted, nggak disia-siakan. Ya sama, badan kita kayak bunga gitu. Ya umurnya let's say rata-rata 70 tahun lah misalnya gitu kan. Ya ini sadar nggak sadar bakalan layu dan mati gitu kan. Pasti. Tinggal kita bisa presence apa enggak gitu ya. Betul. Belum mulainya udah dalam bos. Iya. Udah biasa, udah saya Kang Abu mah. Iya. Seneng lah aku kalau udah biasa mah. Iya. Gitu. Tapi aku sebenarnya jadi penasaran sih Kang. Maksudnya oke, secara definisi kita bisa googling, kita bisa baca di kamus gitu kan. Tapi yang sebenarnya aku lebih penasaran atau kalau ada second opinion, I would say ya, nggak harus bentuknya validasi. Kok bener yang tadi sesuai monolog ya, share banyak orang yang secara physical gitu kan merasa bahwa mereka sudah dewasa gitu, tapi in terms of mentally dan apalagi tadi spiritual as part of kesadaran juga gitu kan, banyak orang yang masih kayak bingung gitu loh, lost gitu, apalagi sejak era sosial media dan aku harus bilang ini even Gen Z gitu ya. Sampai Gen Z pun karena mereka sudah terpapar sosial media yang segitunya, jadi kayak gimana ya, mungkin fokusnya banyak keluar, susah untuk memahami kedalaman diri, dan akhirnya tuh jadinya nggak benar-benar sadar, sehingga mereka hanya dewasa secara biologis tapi tidak dewasa secara mental dan juga spiritual ataupun kesadaran tadi. Kalau di Kang Abu sendiri, observasinya Kang Abu baik dari audiens gitu ya ataupun orang-orang sekitar Kang Abu tuh gimana sih? Apakah sama pandangannya seperti yang apa yang aku observasi atau berbeda? Oke, saya hampir 14 tahun ini melakukan research tentang ini sih sebetulnya. Jadi ini part dari apa yang saya lakukan lebih dari 1 dekade lah ya. Jadi ada 3 poin yang dari tahun 2010 saya mulai, jadi kan setelah lulus dari The Master RCTI, setelah pesulapnya udah gak terlalu manggung gitu, saya mulai sama tuh. Jadi saya bercermin ke apa yang saya lakukan dan saya alami secara subjektif, bahwa pencarian jati diri atau pencarian diri justru terjadi dalam konteks perjalanan yang dinamis gitu. Sehingga 2010 tuh saya mulai mempertanyakan ini semua. Dimana waktu itu saya berpikir udah dewasa gitu karena udah punya duit sendiri, udah punya segmenting di masyarakat sendiri gitu sebagai public figure dan seterusnya gitu. Dan akhirnya ya itu tadi kembali kepada, saya selalu ada 3 ya, yang saya research itu 1 religion based, yang kedua itu adalah consciousness, dan yang ketiga adalah spirituality gitu. Sehingga mungkin nanti kita akan bahas dan kaitkan ini kepada kesadaran dan spiritualitas sih sebetulnya. Nah, yang menarik adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam pengenalan diri, makanya kan kalau di Temple of Apollo-nya Socrates tuh ada know thyself gitu. Kalau sedikit pinjam dari tradisi Arab itu ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah, diartikan dengan kalau kamu mulai mengenal dirimu, kamu mulai mengenal Tuhanmu gitu. Sehingga saya menyadari bahwa pengenalan diri adalah perjalanan dan pembelajaran seumur hidup. Bahwa kita akan mengenal diri kita tuh kayak kulit bawang yang 1 iris demi 1 iris demi 1 iris demi 1 iris demi 1, dan itu nggak akan pernah selesai. Nah, yang menarik berikutnya adalah ketika seseorang tumbuh secara biologikal, karena ini otomatis dia menganggap di dalamnya juga ikut tumbuh gitu. Itu intinya. Sehingga pematangan kedewasaan ini kan justru konteksnya adalah pilihan. Dan saya menyadari bahwa kalau kita pernah dengar kata masalah itu kan sebetulnya problem itu kan pro and balance itu bergerak maju. Jadi problem yang datang ke kita sebetulnya adalah cara semesta untuk membuat kita melampauinya untuk semakin dewasa sebetulnya. Jadi kalau pinjam bahasa filsafat itu kan hidup tuh penderitaan. Kenapa? Karena kita akan mengalami kedinamisan hidup yang gak akan pernah selesai dan akan membaru terus.
Dan kata kuncinya adalah saat kita tidak mendewasa, kita akan berulang-ulang di template problem yang sama, kesulitan yang sama, dan apapun secara realitasnya juga sama gitu. Nah jadi sepakat banget gitu dari tadi Coach Ernest bilang tentang konteks bahwa menua ya secara biological juga tadi kita bicara itu belum tentu mematangkan secara jiwa gitu. Itu sih poinnya. Ya. Aku punya pendalaman. Ya. Kalau aku gini tuh karena kita suka sering rebutan. Saya sering rebutan duluan. Oke, gitu ya. Jadi gue kayak kalau sebelum dia nyelak gue kayak gue kirain dulu cerdas gitu. cermat gitu ya. Oke, biar I mean like this feels like sekolah gitu buat aku dan Yaser ya gitu, karena dengan ngobrol sama orang kan kita jadi nyamain perspektif gitu kan, dapetin ilmu-ilmu baru. Nah aku ada pendalaman sedikit nih Kang Abu gitu ya. Jadi kalau minjem bahasanya Kang Abu tadi gitu kan, kalau ini aku translate sedikit ke bahasa psikologi. Ya. Jadi kebanyakan orang itu mungkin masih punya fixed mindset tanpa mereka sadari, karena itu otomatis gitu ya. Sehingga ketika mereka masih punya mindset yang sama, akhirnya efek sampingnya adalah yang Kang Abu tadi bilang, berputar-putar di tempat yang sama. Kalau pakai bahasanya spiritualitas, aku pinjam ini adalah pola atau pattern gitu kan, yang harus disadari dan kemudian harus di break. Yes. Gitu. Ada juga nih Kang, orang-orang yang gue udah tahu nih polanya begini, tapi kan gue emang begini gitu ya. Gitu. Akhirnya banyak orang yang masih melihat, mereka tahu bahwa problem adalah sebuah opportunity atau kesempatan untuk kita grow, but they don't take the action to do it gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi, mereka masih terkungkung di pola yang sama, entah karena takut, entah karena nggak berani, atau merasa nggak punya daya dan upaya untuk akhirnya break that pattern. Nah, on the other hand, setiap orang lahir ke dunia ini dengan privilege yang berbeda. Karena mereka menurutku ya datang dari keluarga seperti apa, punya materi seperti apa, punya resources kayak gimana, itu akan membuat mereka apakah open atau tidak. Tapi kalau menurut Kang Abu gitu ya, terlepas dari privilegedness itu, apa sih kira-kira yang bisa membantu teman-teman yang menyadari bahwa gue nih punya pola atau pattern, gue tahu nih harusnya ke sana nih, tapi kayak to break it kan kayak struggle gitu kan, takut sakit berat, ya binder juga gitu. Jadi kayak oke, gimana nih gitu. Nah kalau dari pengalamannya atau observasi dan risetnya Kang Abu, what makes a people akhirnya bisa memilih bahwa I want to jump into that different realm. Mungkin kalau bahasaku gitu. Mau ini lah, merasain struggle yang baru gitu. Ya, betul. Karena kita tahu bahwa perubahan itu tidak datang dari ide. Perubahan itu datang dari ketidaknyamanan. Dan saat dia terjebak dalam ketidaknyamanan, dia teradiksi dalam ketidaknyamanan, dia nggak akan kemana-mana by the way. Itu satu. Yang kedua, kalau pinjam lagi dalam konteks psikologi, kita ngomong pakai siapa ya? Gustav Jung misalnya. Yang tuh bilang bahwa setiap manusia pasti punya conscious mind, subconscious, unconscious. Dan 99,9% let's say kita lebayin dikit gitu, bahwa mau orang lahir dimanapun, mau dia privilege A, privilege B, apapun itu konteksnya, dia akan selalu terlahir dan dia akan diinstal sama program-program yang hampir 95% gak cocok sama personality-nya sebetulnya. Sehingga kata kuncinya adalah setiap orang didrive oleh subconscious mind-nya yang gak cocok sama true self-nya, akhirnya banyak berantem gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, otak kita memang didesain untuk tidak menyukai unknown. Jadi lebih senang familiar, untuk menghadapi dan melampaui yang sesuatu hal yang baru, itu memang nggak suka gitu. Jadi meskipun dia muter-muter dan itu jadi sesuatu hal yang familiar gitu intinya, dia akan terjebak di situ. Nah itulah kenapa saya selalu mengatakan ini ulang-ulang sih ya, saya pinjam bahasanya Rumi bahwa luka adalah tempat cahaya masuk. Tanpa terluka, tanpa kena kejeduk dulu, tanpa kena dia big problem dulu, nggak akan ada guncangan konteks dalam apapun untuk dia melampaui itu semua gitu. Makanya kalau kita ngelihat ya orang-orang yang dapat awakening itu pasti menghadapi masalah yang besar dalam hidupnya gitu. Poinnya ada di situ. Nah jadi orang-orang yang tadi bilang, gua tahu polanya ini muter-muter terus, tapi ya udah, karena kenapa? Dia familiar dengan pola yang sama.
Dan sorry to say, itu pilihan. Dan itu konsekuensi. Cuman kalau saya balik lagi ke masa lalu setelah waktu mengalami itu, saya cuma mikir bahwa bosan gitu. Kayaknya perlu nyari masalah baru deh gitu. Quote and quote ya. Karena dengan memperbanyak menu-menu konteks yang kita dapatkan permasalahan yang lebih luas, saya rasa pengalaman hidupnya akan lebih banyak gitu. Dan saya selalu bilang hidup ini adalah sekolah. Makanya disebut school of life. Jadi setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan apapun dan siapapun yang datang ke kita, kata kuncinya cuma satu kok, mau mengajarkan sesuatu, ujungnya apa? Membuat kita jadi lebih dewasa gitu. Itu sih poinnya. Nah jadi pilihannya cuma ada dua, mau menembus si tadi tuh ketidaknyamanan itu, atau familiar, itu semuanya adalah pilihan. Makanya nggak ada orang yang bisa mendewasakan siapapun kecuali pilihannya sendiri gitu. Kalau bahasanya Yaser, either you make life or life makes you. That's it. Shit, benar. Karena hidup nggak pernah selesai memberikan pelajaran sama kita kan. Jadi ya terserah nih, kita mau belajar untuk tumbuh atau tidak, tapi ya konteksnya adalah pilihan gitu. Yeah. Intinya ada di situ gitu. Nah dan pilihan itu kan nggak bisa dipaksa. Exactly. Itu yang menarik gitu. Dan kayak gue bahkan untuk menyadari bahwa gue punya pilihan apa aja dalam hidup gue, belum tentu semua orang bisa ngelihat bahwa itu adalah pilihan. Tuh. Iya gak sih? Bahkan tidak memilih aja pilihan kan sebenarnya kan. Ya, misalkan gitu. Bener. Kadang-kadang kan kita yang di luar yang gemes nih sama orang. Tuh gitu ya. Tapi ya karena dia memilihnya itu terus dan dia familiar dengan itu, justru malah penonton yang lebih gemes daripada pemainnya gitu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. So that's why menginfluence lah yang hanya satu-satunya yang kita bisa, karena nggak bisa memaksakan. Dan yang namanya dalam tanda petik kesadaran itu juga kan adalah sesuatu hal yang dipilih. Dan ya balik lagi, perlunya tayangan-tayangan kayak gini kan setidaknya kalau ada orang yang secara algoritma mampir dapat sesuatu, nah siapa tahu ini juga bisa membuat mereka untuk memilih untuk tidak di level yang sama gitu. Amin. Silakan sayang. Oke, ngomongin menu dan option-option, ya. Di sini kita punya beberapa, ada 4 option di sini yang mungkin bisa kita bahas, karena zaman aku di sekolah ya udah cuman kayak misalnya nih ya, kalau tadi fisik udah, terus secara mental gitu kan, ini vague banget. Vague itu apa ya, abu-abu nggak jelas gitu, kurang tajam lah menurut kita masih umur SD SMP gitu kan, terus dikasih taunya gini, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Apa nih gitu kan. Mulai punya tanggung jawab atas amal dan perbuatannya. Ya. Mulai memiliki kesadaran moral, merasa bersalah saat berbuat salah dan ingin berbuat baik. Mulai memiliki keinginan menentukan arah hidup sendiri. Dari 4 option ini yang mana yang mau kita kupas nih? Semuanya sebenarnya terlihatnya gampang, kayak ya udah lu berbuat baik, tapi enggak. Ada yang dia udah tahu ini salah tapi dilakuin juga kan gitu. Nah, gimana? Let's say gini deh, kita dari 4 poin ini yang menarik yang mana? Kita rangkai satu-satu jadi satu kesatuan ya. Oke. Saya mungkin mau mulai dulu dari supaya kita ngerti kenapa kita bisa berbehavior. Kenapa kita bisa memilih, kenapa kita bisa melakukan hal itu. Nice. Kita start dari situ dulu gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara saat kita terlahir dari rahim ibu kita tuh 1 detik setelah terlahir, ini lebaynya gitu ya. 1 detik setelah terlahir, suka tidak suka, mau tidak mau kita masuk ke dalam sebuah program. Kalau bahasanya di Keanu Reeves itu kita masuk ke Matrix gitu ya. Jadi saya suka bilang bahwa kita banyak ditipu sama lingkungan dan orang tua. Quote and quote ditipu di sini artinya dijejelin program yang mungkin gak cocok sama kita. Sehingga kita melihat dunia, mendengar dunia, menilai dunia itu pinjem dari perspektif orang luar. Gitu. Dan itu terjadi usia 0 sampai 7 tahun. Saat spons, kita masih jadi spons, dengerin ini baik buruk. Bahkan untuk menjadi family member dalam satu keluarga, itu kita perlu tahu ribuan rules. Makan gini, minum gini, apa semualah gitu kira-kira. Nah, artinya begitu kita terlahir, yang si asli ini ketutup sama program. Di mana si program ini pelan-pelan menjadi otomatis yang disebut subconscious mind. Akhirnya kita menyadari bahwa 98% keputusan harian kita itu nggak pakai mikir lagi. Tapi yang terjadi adalah program. Jadi kita kayak robotik gitu. Akhirnya kita terbentuk secara otomatis. Jadi ada apa-apa, saya sering bicara supaya gampang gitu ya. Kita jauh lebih reaktif daripada responsif. Kenapa? Karena 99% otak kita itu membajak dalam konteks emosional kita gitu.
Jadi kita banyak menggunakan emosional tanpa menggunakan yang namanya critical thinking. Nah, baik dan benar itu adalah saat kita mulai bisa melepas program, masuk kepada kesadaran, tidak memilih berdasarkan program yang pokoknya, katanya, dogma, doktrin, tidak menggunakan template-template itu, tapi aku mulai punya satu perspektif bahwa pemikiranku begini, menurut aku begini, akunya udah mulai muncul di situ gitu. Nggak banyak pakai menurut, pokoknya katanya, menurut pokoknya katanya. Sorry ya, aku belokin dulu ke stigma atau dogma doktrin agama misalnya. Okay. Perlu diketahui bahwa Indonesia ini banyak orang Islamnya, tapi tidak menjadi negara paling Islamis sedunia. Yeah. Jadi kalau ngomongin konteks identity, kita tuh banyak banget. Nah, kenapa demikian? Karena kita banyak dilatih untuk menjadi identity Islam, tapi value Islaminya nggak masuk. Akhirnya ketika ditanya, kenapa kamu gini? Udah pokoknya kewajiban, pokoknya kalau enggak jadi dosa, kalau enggak jadi nanti masuk neraka, kalau oke jadi surga. Selesai. Tidak melibatkan critical thinking kita, tidak melibatkan akal kita, dan itulah tadi yang disebut bahwa bagaimana kita mau tahu ini baik atau benar, sementara kita masih pinjem bahasa dari orang lain gitu. Berarti kita belum punya self awareness gitu intinya. Nah, PR kita adalah setelah 0 sampai 7, semua orang itu pasti terpapar dari virus luar aja. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, orang tua kita, lingkungan kita, figur otoritas, guru kita, semua memberikan program kepada kita gitu. Memberikan kacamata lensa terhadap dunia luar, tidak seapa adanya, tapi seapa programnya. Makanya lama-lama, program asli kita bentrok nih. Jadi makanya banyak di dalam nih banyak pertanyaan, kenapa gini ya, kenapa gitu ya, kenapa. Nah itu mulai proses pendewasaan tuh. Nah, sehingga saat orang ini atau siapapun ini mulai melalui tahapan-tahapan, dia mulai mengenal, oh ternyata aku punya emosi, oh ternyata aku punya perasaan, oh ternyata aku punya pikiran. Artinya dia lebih matang terhadap jiwanya, lebih mengenali proses dari setiap dia mau melakukan atau mau memutuskan, diambil dalam keadaan sadar, bukan reaktif tapi responsif gitu. Gitu. Itu yang tahapan awal gitu. Kayak ChatGPT ya berarti ya? Kayak ChatGPT. Di enter tek langsung aja. Langsung keluar. aja. Nggak mungkin ChatGPT, bentar-bentar saya mikir dulu bos. Kayaknya yang lo ketik salah deh gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Betul. Kan. Berarti masih jadi dalam tanda kutip robot. Robotik. Iya. Gitu. Makanya kita 98% tuh autonomous. 98% itu dikontrol sama subconscious mind kita gitu. Nah, justru menjadi dewasa buat saya adalah freedom dari program lama untuk menjadi program yang baru. Means program lama menjadi habits, berarti kita breaking old habits. Artinya apa? Merubah pola pikir akan merubah emosi akan merubah keputusan akan merubah hidup. Jadi kalau saya pinjam pakai bahasanya Einstein tuh keren banget memberikan ini menjadi satu statement yang sangat asik gini. Insanity, orang gila, dia berharap hasilnya beda, tapi yang dikerjainnya itu lagi gitu. Programnya sama, tapi berharap hasilnya beda. Nanamnya cabai tiap hari, tapi harapannya durian gitu. Nah, artinya kalau kita mau bicara dalam konteks ini, saat seseorang menjadi lebih dewasa adalah dia tidak menggunakan program lamanya, tapi dia membangkitkan program sejatinya di dalam dirinya. Akhirnya apa? Keputusanku bukan keputusan moral faktor eksternal. Sekarang tuh, sorry ya, dalam penelaahan saya, orang bahkan beli aja tuh kompulsif loh. Orang lain beli, ikut beli. Orang lain pakai gini, ikut begini. Karena kenapa? Dituntut oleh dunia lingkungan gitu. Makanya akhirnya saat diri kita lebih kecil dari lingkungan, kita akan jadi victim selamanya. Nah artinya kita harus lebih besar dari lingkungan. Nah semakin lebih besar dari lingkungan, semakin tingkat kedewasaan akan naik. Jadi to be simple, semakin dewasa inti indikator ciri-ciri simpelnya sederhana aja. Semakin less konflik, selesai. Bukan nggak ada problem, tapi konfliknya nggak terlalu besar gitu. Konflik di dalam diri atau di eksternal? Eksternal kan pancaran dari sini. Oke. Setiap kita menilai apapun di luar, pasti kan datangnya dari sini. Jadi saat di sininya less konflik, eksternal pasti akan less konflik juga gitu. Karena mau nggak mau, faktor luar itu pasti adalah proyeksi dari dalam. Gitu. Saya selalu menggambarkan ini mas. Kalau saya cuman punya handphone, saya cuman bisa kasih handphone sama orang ini. Oke. Karena saya nggak punya apa-apa lagi gitu. Jadi kalau ada orang tiap hari ngasih kebencian sama kita, emang jangan-jangan itu yang mereka punya. Karena itu yang dia punya di dalamnya, bahwa setiap teko yang isinya teh akan keluar teh, kopi akan keluar kopi. Jadi
keluar itu pasti proyeksi dari dalam gitu. Nah, jadi balik ke semua ini mungkin bisa merangkum ya. Jadi satu kesatuan nanti kita bisa elaborasi part by. Ngomongin gini sejam 2 jam tuh susah ya. Berapa episode nih nanti kita ya? Panjang banget gitu. Belum nanti kita bisa masuk ke kecerdasan intelek, emosi, spiritual dan seterusnya. Tapi poinnya adalah semakin seseorang dewasa, semakin dia memiliki keputusan dan pendapat bukan dari faktor eksternal, tapi datang dari sebuah penemuan dia, pemikiran dia, sehingga dia memutuskan itu tidak melibatkan faktor eksternal, tapi ini emang pilihanku. Sehingga saat dia memilih sendiri dengan pilihannya, ada satu poin keuntungannya. Dia siap menerima konsekuensinya. So that's why nggak ada pilihan yang salah dalam hidup. Yang ada adalah kamu siap menerima konsekuensinya atau tidak gitu. Nah, yang menarik Mas, orang yang belum dewasa, dia milih, nggak sadar, konsekuensinya datang, nyalahin Tuhan. Tuhan lagi mengazab, menguji aku. Ya enggak lah kamu yang milih kok gitu. Karena dia tidak sadar atas pilihannya saat dia memilih gitu. Nah, simpelnya itu dulu. From religion to responsibility ya. That's it. Karena sorry ya, religion itu masuk menggunakan fearness. Dan dia masuk ke subconscious mind seseorang, sehingga dia membuat seseorang untuk masuk melakukan sesuatu, tapi sorry to say dari apa yang saya telah di masyarakat kita, itu tanpa sebuah pendalaman pemaknaan gitu. Makanya ya sorry to say, sholatnya rajin, korupsi tetap. Sholatnya rajin, ya ngegibah tetap. Artinya ada separate atau pemisahan yang mendalam antara ritual konteks religion based dengan akhlak dan perilaku gitu. Sehingga kalau kita ngomongin kedewasaan, ngomongin jiwa, ngomongin soul, outputnya adalah apa? Tetap perilaku keluarnya gitu. Itu sih. Nah, ada gak atau mulai dari sini deh, biar kebayang ya. Boleh tahu gak momen-momen dirimu ngerasa, oh gue udah akil balik nih. Gitu. Setuju. Biar orang ngerti gitu kan, emang kalau di pengalamannya Kang Abu tuh gimana sih gitu kan. Apakah kita merasa akil balik di saat kita udah keluar dari situasi yang membuat kita menjadi baru itu? Atau memang wah ini kayaknya ini problem akan membuat gue melek, akan membuat gue sadar, akan membuat gue self aware. Jadi ya udah gue. Jadi kayak kesadarannya sebelum problem atau setelah melewati problem. Saya mau menggarisbawahi dulu bahwa satu hukum semesta namanya dinamis. Tidak ada orang yang sudah akil balik. Karena akil balik itu proses dinamis tanpa henti. Makanya saya selalu bilang segala sesuatu tuh komain. Karena nggak ada titik dalam hidup. Kenapa? Saat aku di tahapan 1 tetap koma, nanti akan ada nextnya gitu. Jadi kalau ngomongin udah akil balik, sebetulnya ya dalam perspektif subjektif saya, semua orang akan selalu bertahap menuju akil balik dengan levelnya masing-masing gitu. Aku adjust. Berarti naik level yang cukup signifikan. Nah jadi aku mau cerita dulu untuk menyadari kayaknya aku udah mulai naik di level. Gitu ya. Kira-kira kan. Saya pakai pendekatan sufi sedikit ya, sedikit aja. Atau nanti saya kaitkan sama level of consciousness David Hawkins gitu. Misalkan, kalau kita pakai pendekatan sufism, jiwa kita tuh punya level. Yang paling rendah tuh namanya amarah. Saya pakai definisi nggak apa-apa dikit ya. Ya. Ada amarah, ada lawamah, ada mulhamah, ada mutmainah. Semakin ke bawah, itu semakin jiwanya penuh dengan gejolak, semakin dia penuh dengan gelombang-gelombang, riak-riak. Intinya adalah jiwa yang jarang tenang. Chaos ya? Chaos. Jadi makin ke bawah makin chaos, makin ke atas itu disebut mutmainah, itu artinya calming, tenang. Kalau dalam levelnya Hawkins, itu level emosi jiwa kita itu frekuensinya itu ada mulai dari shame, guilt, apati, sampai nanti ujungnya di situ ada netral, sampai ujungnya di sini ada enlighten. Ini juga dalam perspektifnya psikiatri kurang lebih seperti ini. Ini mirip-mirip lah gitu ya. Nah, saya mengalami dan menyadari tentang kedewasaan yang semakin bertumbuh itu simpel bahwa setiap problem yang datang, setiap saya menghadapi masalah ini, 15-20 tahun yang lalu mungkin saya akan gelisah, akan overthinking, akan jadi stres banget, akan jadi ngerasa orang yang paling victim banget, dan itu saya 20 tahun yang lalu. Itu satu. Yang kedua, begitu ada orang yang merasa melukai saya benci apa dan lain-lain, itu akan keinget-inget dalam kurun waktu lebih dari sebulan atau 2 bulan mungkin. Itu 15-20 tahun yang lalu. Nah, semakin ke sini saya merasakan akil balik saya sendiri adalah
Begitu, ini saya cerita, saya skipnya panjang banget ya, Iya. karena ini penderitaan ini nggak saya ceritain gitu, nggak akan cukup episodenya gitu ya. Jadi saya mengalami rangkaian penderitaan berat, di mana penderitaan ini adalah sekolah hidup saya yang akhirnya membuat saya menjadi seperti ini sekarang. Jadi setiap luka membawa kita menuju bijaksana gitu. Jadi jangan takut untuk terluka dan melampauinya, karena cuman ada dua hal, ketika luka datang mau makin terluka atau dilampaui jadi bijaksana. Nah akhir-akhir ini Mas, setelah saya mulai belajar apa dan lain-lain, apapun yang chaos datang, itu kayak easy aja gitu. Nggak ngebuat jadi wah banget, nggak heboh banget gitu. Bahkan mungkin kalau dulu saya termasuk orang yang susah memaafkan, mungkin sekarang agak sedikit susah untuk benci, untuk meremehkan, merendahkan, dan akhirnya apapun yang terjadi cuman datang bentar, easy, lepas aja. Datang bentar, easy, lepas aja gitu. Nah, saya mulai menyadari bahwa betapa nikmat banget ketika orang lain sudah tidak mengontrol saya gitu. Jadi kalau bahasa saya adalah, saya sudah mulai tidak menitipkan remote control bahagia saya di orang lain. Saya sudah tidak ada kategori, gue happy kalau lu gini, gue happy kalau nggak ada semuanya. Kenapa? Karena yang di luar tidak menentukan kebahagiaan saya, karena saya memilih bahagia, saya memilih tidak bahagia, saya nggak bahagia gitu. Artinya saya punya power itu sekarang. Jadi mau orangnya A atau B atau C, tidak terlalu memengaruhi. Meskipun nggak mungkin nggak ada gimana-gimana ya. Bete pasti ada. Di jalan kalau ada angkot gini, gitu-gitu juga sih. Tapi istilahnya adalah nggak terlalu lama di nggak terlalu lama di sisi kanan dan di sisi kiri, tapi lebih cepat ke centeringnya gitu. Sehingga buat saya saat akhir-akhir ini gitu ya, setelah perjalanan panjang ini lebih flowing gitu. Dapat A, ya udah, oke, diterima dulu gitu. Dapat B, jadi kata kuncinya adalah saya lebih menyadari bahwa penerimaan hidup saya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin saya mau pinjam dari statement Dalai Lama kali ya, supaya ada gambaran gitu. Ini sekelas Dalai Lama ditanya, Master masih suka marah nggak? Ada satu interview gitu ya, dia bilang masih lah kan manusia. Tapi kalau dulu saya marahnya 5-6 hari, sekarang saya marahnya mungkin cuma beberapa menit gitu. Tapi marah tetap ada. Ya. Dan bukan berarti orang berkesadaran itu jadi nggak marah, jadi nggak benci. Bukan. Ya. Tapi ada di ranah chaosnya begitu. Set. Ke tengahnya itu nggak terlalu cukup. Waktunya tuh nggak terlalu lama gitu intinya. Cukup signifikan. Nah, yang saya alami ke akil baligan saya, itu tadi begitu ngelihat permasalahan, kan Mas anyway masalah hidup tuh cuma ada satu. Oh ya. Nggak banyak. Jadi kalau sekarang saya tuh sering banget ya nanya di audiens, di seminar, siapa yang punya masalah? Semua pasti angkat tangan. Terus saya tanya, masalahnya banyak atau sedikit? Itu nggak mikir dulu langsung banyak. Oke. Terus saya bilang, nggak, masalah hidup tuh cuma satu. Cuman satu aja udah. Apa? Apa yang aku inginkan nggak kejadian, selesai. That's it. That's only problem dalam hidup kita. Nah, begitu sekarang, berarti kan kalau ekspektasi lebih besar dari realitas, itu namanya masalah. Nah saat semua sekarang terjadi ekspektasinya lebih besar, saya lebih mudah menurunkan ekspektasi untuk acceptance reality-nya gitu. Itu sih sederhananya. Silakan. Kamu kok udah tahu sih saya? Bagus. Oke. Dalam ceritanya Kang Abu dari perjalanan 20 tahun sampai dengan sekarang dan mengkoneksikan lagi dengan apa yang kita didiskusikan di depan. Kalau orang mau menjadi quotes unquotes versi yang lebih tenang dari dirinya sendiri, versi yang let's say ada yang pakai kata loving, lebih tenang, lebih nggak reaktif, lebih responsif. Mungkin katanya bisa berbeda-beda di setiap orang. Tapi dalam proses menuju ke sana, tapi kita was a program individual gitu kan. Ada satu pola yang aku lihat bahwa maka perlu melepaskan dulu apa yang ada di sini. Kalau teko tuh ya berkata dikeluarin dulu nih gitu kopinya sampai selesai, dicuci, baru terus kemudian kita isi lagi dengan apa yang kita pengenin. Kalau pakai analoginya gitu kan. So, it's hard to let go of something. Pasti. Ada wisdom gak sih yang bisa di-share? Oke. Saya mungkin akan balikin analogi teko tadi. Gak harus dilepasin semua. Oke. Biarkan teko yang penuh kopi, yang penuh hitam ini, isi aja terus sama air. Biarkan dia terisi, lama-lama yang di bawahnya bakal keluar, lama-lama dia akan terganti sendiri kok. Nggak usah diginiin.
Jadi biarin luber. Biarin luber. Dan saat dia luber, itu akan bersih sendiri kok gitu. Kamu pernah lihat gak sih video yang ini yang gelas, terus gelasnya kotor, terus diisi terus gitu sampai akhirnya bening sendiri. Nah, kalau dalam kasus mental atau spiritual atau consciousness tadi, itu bentuknya gimana tuh? Bahwa kayak luber-lubernya tuh gimana gitu kan? I mean like, ya bener aplikasinya. Aplikasinya gimana? Simple. Berhenti jadi orang baik. Selesai. Interesting, why? Karena orang baik cenderung people pleaser cenderung tidak pernah mencintai perasaannya. So start listen to your feeling, that's it. Saya bagi 3 nih ya. Ada orang yang di bawah, paling bawah levelnya namanya egois. Di tengah-tengah namanya altruis. Yang egois itu adalah orang yang jahat. Artinya apa? Dia yes ke dalam, tapi no keluar. Pokoknya orang lain mau gimana terserah, yang penting gua oke. Tapi orang baik ini jebakan nih. Terkadang dia bisa membakar dirinya untuk menghangatkan orang lain. Untuk diterima, tapi dia nggak pernah bisa speak up, even nggak bisa bilang no, even dia akan selalu iya bahkan dalam kondisi yang dia nggak nyaman. Dan itu timur banget sih. Makanya konteksnya namanya jadi people pleaser. Itulah kenapa orang baik cenderung jauh lebih menderita daripada orang jahat. Karena dia pengen terus memegang kebaikannya, pengen terus memegang terlihat baik, dan dia punya nilai-nilai bahwa harusnya begini. Nah makanya tadi kenapa saya bilang berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Means kalau orang sadar, ketika dia mau melakukan A, dia lakukan A tanpa hesitate. Karena ini adalah yang aku pilih. Ketika dia nggak mau, dia bilang no. Artinya apa? Dia mengembangkan yang disebut dengan yang namanya self-awareness. Akhirnya ketika dia punya self-awareness, dia punya pilihannya sendiri, dia teguh dengan, tentunya ini kan nggak semudah bahwa bukan berarti simple dalam konteks bahwa seenaknya, beda gitu ya. Tapi poinnya adalah bahasa yang mungkin bisa sangat mudah untuk diaplikasikan adalah be true dan honest with your feeling. That's it. Karena saat honest dengan feeling kita, sorry ya, hari ini banyak orang loh nggak tahu perasaannya tuh gimana. Oh, setuju. Cuman, lo kenapa? Bete? Ya, iya bete tuh kenapa? Ya tadi tuh gua sakit hati. Oh oke, terus marah. Tadi sakit hati, sekarang marah. Dia nggak bisa bedain mana kesal, benci, marah, macam-macam lah gitu kira-kira. Sehingga dia nggak bener-bener tahu posisi perasaannya ada di mana gitu. Sehingga kan kalau ngomongin level jiwa ya, satu, tubuh kita itu pasti secara fisiologis tergabung atau terhubung sama jiwa kita. Which is jiwa kita itu terdiri ada 3, emosi, perasaan, pikiran. Emosi mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran pasti mempengaruhi yang namanya choices gitu. Nah artinya kalau dia nggak kenal sama emosinya, nggak kenal sama perasaannya, nggak tahu cara dia berpikir, selama-lamanya 3 ini yang mengontrol dirinya. Padahal yang 3 ini kan alat. Maka bukan berpikir, tapi digunakan oleh pikirannya. Ya, make sense. Nah makanya mungkin ya kalau secara sederhana, kenapa praktik-praktik mindful sekarang sangat membantu orang untuk masuk ke level itu gitu. Karena at least punya knowledge dulu gitu. Aku tuh yang mana sih? Who am I gitu? The truth I itu yang mana gitu? Mana bagian kesadaran, mana bagian pikiran. Sehingga kita lebih mengerti dan mengenal lagi bahwa ternyata orang, aku sering ngejokes ini ya sama audiensku. Kalian ini termasuk orang yang suka berpikir atau banyak pikiran? Terserah. Dan jawaban rata-rata banyak pikiran, bukan berpikir gitu. Artinya dia kan looping lagi gitu. Nah jadi balik lagi, kalau prakteknya gimana untuk terus bisa masuk ke dalam level itu, berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Penuhi diri dengan banyak pengetahuan, dan konteksnya adalah temukan passion, temukan dirimu dan kenali dirimu lebih baik gitu. Jangan banyak berantem sama diri sendiri gitu. Itu yang bikin luber-luber, karena nanti si item-itemnya itu kan luber kan, itu anggapannya kan kayak darkness-nya kita. Betul. Darkness-nya kita akan berasa di lingkungan orang-orang yang lagi healing, anggapannya berasanya tuh kayak darkness-nya lagi keluar, karena lagi bersih-bersih. Anggap kayak tadi tuh, si gelas yang hitam tadi diisi, terus nanti keluar semua kan, itu item-itemnya. Yang tadi mungkin bilangnya jangan jadi orang baik, karena nanti eventually itu akan keluar dari gelas kita. Dan mungkin akan luber-luber yang efek orang juga gitu. Tapi ya udah itu kan cuman fase pembersihan diri aja, nggak selamanya kayak gitu. Jadi isi terus sampai nanti akhirnya bening gitu. Karena kalau dituangin dulu sampai beres, mati.
nggak akan ada waktu sampai beres banget, nggak ada. Akan selalu terisi terus, benar. Jadi buat teman-teman yang bertanya, apakah aku harus selesai dengan diriku dulu sebelum bertemu orang lain? Tidak mungkin, gitu. Maksudnya gitu ya, bahwa artinya, you know, it's always a process of you finding yourself dan eventually pun kalau dalam konteksnya dalam relationship, diri kita bakal berubah dan berkembang, relationship pun juga akan berubah dan berkembang, and therefore you have to have that tools and skills of acceptance, pinjam bahasanya Kang Abu gitu kan, untuk menerima dan juga ya itu tadi gitu, menerima dan mengeluarkan yang perlu dikeluarkan sehingga akhirnya terus renew gitu ya. Sirkulasi. Tapi semua dari apapun ini gitu ya, semua kata kunci letting go itu adalah acceptance sih. Dan acceptance itu skill, sabar itu skill. Ikhlas itu skill, dermawan itu skill. Yeah. Karena banyak orang yang berpikir aku tuh kayaknya pelit turunan, nggak bisa. nyari alasan aja itu. Enggak, karena apa yang kamu lakukan ulang-ulang, kamu akan master di situ. Saat kamu mastery dalam pelit, julid dan lain-lain, terus komplain kamu nggak bahagia, ya jelas lah. Karena kamu nggak pernah latihan bahagia. Karena semuanya adalah short of bagaimana kita melakukan dalam konteks yang namanya repetisi gitu. Makanya we are what we repeat. Nah artinya acceptance ini sangat diperlukan karena kenapa? Saat kita banyak menolak, saat di situ juga kita akan banyak membuat kita tidak mendewasa sih. Gak pernah ya kita diajarin gimana caranya menolak. Kayak ini mana sih prioritas hidup gue, mana sih yang lebih connect sama our true self until recently lah ya aku lihat ya with the wave of mindfulness tadi akhirnya orang diajak untuk minimal ngerasain dulu deh gitu badannya, ngerasain dulu nafasnya gitu kan. Betul. Dan ketika terhubung itu baru kayak loh kok gini gitu ya. Oke. Ini kita gak usah jauh-jauh lah ya. Kadang kan orang udah mikir ke langit apa dan lain-lain gitu ya. Kita jangan lupa bahwa jiwa kita ini sopir, badan kita ini adalah kendaraannya. Saat kendaraannya gak bagus, bannya bocor, tetap aja si sopir ini untuk mengendalikannya gak enak. So, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Siapapun yang sekarang lagi mendengar, kita lagi sama-sama belajar by the way ya. Yeah. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara dimanapun tidak ingin mengajarkan sesuatu, bukan mau menasihati, bukan mau menceramahi. Kenapa? Nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah. Nggak berubah juga gitu. Jadi jadikan ini sebagai lecturing bareng-bareng gitu. Lecturing itu dalam artian kita bertumbuh bersama gitu. Nah artinya start dalam konteks jiwa kita akan diperbaiki kalau badannya juga udah oke gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, start dari mulai olahraga, tidur yang benar, makan yang benar, dah ini aja dulu. Karena kalau ininya udah oke, nanti akan start ke dalam emosinya lebih baik, feeling perasaannya lebih baik, pikirannya lebih oke. Jadi start dari hal-hal yang paling sederhana yang mungkin ini sangat, ya sorry ya, mungkin ini sering banget diomongin kan. Contoh nih ya, pikiran memengaruhi akhlak atau perilaku, betul nggak? Ya. Olahraga memperbaiki emosi, otomatis juga memperbaiki pikiran. Iya. Berarti saya selalu bilang bahwa olahraga itu memperbaiki akhlak. Karena membuat kita jadi disiplin, jadi lebih aware, responsible. Betul, karena rilis emosinya terjadi, feeling great gitu ya, pikiran lebih oke. Jadi sorry ya kalau sekarang ada orang belajar kesadaran sering meditasi lah, banyak inilah apa, tapi tubuh fisiknya nggak dijaga, platform dasar kendaraannya justru ini jangan lupa gitu. Ini tuh hal yang sangat penting banget untuk dirawat gitu sih intinya. Aku mungkin mau share juga sih karena personally aku orang yang karena backgroundnya psikologi ya, maksudnya dulu lebih tertarik untuk ngobrol, mendalami jiwa seseorang. I'm lacking of my physical body begitu. Sehingga yang aku temukan dan aku rasakan dalam diriku adalah aku mulai mengenali diriku dari jalur jiwa, baru sekarang mulai ke fisik gitu. Yang di-upgrade software-nya dulu. Oh iya. Betul. Ya itu kan bisa startnya dari mana kan sangat apa ya, beda-beda lah. Betul. Nah, dan aku sempat ada di momen pernah nih waktu itu aku pernah kurusan gitu lah. Terus abis itu diuji lagi nih gitu ya, masuk ke dalam environment yang mirip sama pola yang dulu. Dan aku kembali lagi seperti aku yang dulu gitu. Masih ada sisa-sisa yang lebih baik, tapi akhirnya untuk kembali lagi pun agak quote-unquote susah juga gitu. We've been discussing about this lah gitu. Sampai akhirnya ada satu titik kayak, aku ngerasa badanku sendiri loh yang kayak ngomong gitu ya.
Nes capek kali bawa badan begini gitu. Terus kayak oke lah, gue olahraga gitu. Again kayak harus life makes me gitu loh. Karena ya, sorry ya. Ya kalau tadi ngomong kurus bukan goals lah ya. Yes, betul. Itu dampak lah. Jadi kalau saya bilang kurus, happy, bahagia, sukses, itu bonus lah. Yeah. Karena kata kuncinya adalah prosesnya kan. Nah yang menarik adalah saat kita melakukan karena ada ego untuk let's say menguruskan badan, itu bukan dalam konteks acceptance gitu. Betul. Makanya jadi ada kata harus. Nggak sustain ya. Nggak sustain. Makanya ya sorry ya, kita tuh apa yang kita lakukan sekali lagi subconsciously adalah habits. Misal, udah tahu semua secara knowledge nih. Knowledge yang tidak dipraktekkan dalam repetisi tubuh, maka tubuh akan selalu lebih menang daripada pikiran kita. Pasti. Karena body ini udah menjadi program gitu. Makanya misalkan udah punya idea, Senin hidup baru, daftar gym, semua diet apa dilakukan, begitu Senin pagi, bisa gini loh, minggu depan juga Senin sih gitu. Diet always starts tomorrow gitu ya. Pernah di sana. Iya. Itu selalu ada ribuan alasan untuk tidak melakukan hal yang baru karena kenapa? Tubuh sudah settle dengan hal ini dan itu yang paling tidak dimaui sama tubuh adalah perubahan. Karena fisikal kita tuh pengennya status quo sih. So that's why 40 days atau 40 hari pertama itu challenging banget sih. Makanya breaking habits itu dimulai dari 40 hari pertama gitu. Satu kali mandala kan kalau kita yoga tuh kita harus repetisi 40 hari kan. Betul. Nah sekarang pertanyaannya adalah hal-hal kayak gini kan bukan sesuatu yang dipaksakan. Tapi mau achieve ke situ nggak gitu? Kita mau menuju ke situ nggak? Ketika itu hadir dari sebuah kesadaran, maka intisari kata kuncinya adalah pasti melakukannya effortless. Nah saat effortless lah kita sudah melakukan dengan kedewasaan gitu. Salah satunya. Iya. Ini buat praktik, buat ini aja contoh di dunia nyata. Jadi zaman pacaran, jadi gini, aku nih kalau bisa dibilang kalau investor, aku tuh dia lagi waktu kita ketemu dia masih gemuk-gemuknya, tapi aku bisa ngeliat, ini kalau sehat cakep nih cewek nih ya. Biasa lah ya gak? Oh iya. Iya kan? Ya. Berarti prediksinya oke ya. Iya. Daripada gue ngejar yang level high maintenance langsung, udah pusing nih gitu kan. Gue juga tahu diri lah, mungkin financially belum bisa support itu gitu. Oke. Jadi kayak oke nih. Terus pacaran udah mulai gue brainwash nih. Gitu, udah mulai nangis segala macam. Satu ketika ya udah akhirnya mau nggak mau mungkin secara mentally atau willingness itu belum 100%, masih let's say 50-60%, tapi karena kita waktu itu udah nikah, terus dia ngikut gaya hidup aku. Kita di pandemi tuh 2020 sampai 2021 lah, atau ya sampai 2022 turun 20 kilo dia gitu. Okay. Wah udah mantep banget ya gitu. Oh alhamdulillah ya Allah. Terus goalsnya itu ya. Satu momen kita ada pekerjaan di Jakarta, akhirnya kita balik ke Jakarta tuh setahun. Dan aku juga dapat kerja, tapi dia jauh lah di Tangerang, aku di Jakarta Selatan, jadi akhirnya kayak LDR tapi versi Tangerang dan Selatan. Aku males kerja jauh-jauh, jadi aku ngekos dekat kantor. Oke. Gue tinggal nih, gitu kan. Setahun kontrak gue selesai, balik gendut lagi. Stres gue kan, lu ngapa gitu. I have to be honest. Mas gini, kok beda gitu? Iya gitu. Kan ketemunya cuma Jumat Sabtu Minggu kan. Akhirnya Jumat Sabtu Minggu aku pulang ke Karawaci. Terus kayak kok enggak ini ya, enggak sustain gitu. Akhirnya terus nah, kita balik lagi tuh, akhirnya udah selesai kontrak segala macam, kita balik ke Bali. Yaudah balikin lagi yuk gitu, balikin lagi dah. Yang ini sih fase ini kayaknya udah mulai willingness sendiri sih gitu. Iya. Benar-benar enggak ini. Bukan paksaan pasti. Iya. Karena betul tadi sih Mbak, semuanya pasti panggilan. Jadi tubuh kita tuh berteriak setiap saat sih. Serius, maksudnya dalam artian dia tahu untuk diapain gitu. Cuman kan kitanya kadang abai ya. Kayak mulai makan, minum, apa dan lain-lain. Tahu banget lah gitu ini. Makanya once kita bisa dengerin tubuh kita, oh itu the best sih. Even aku pun belajar untuk, I was a people pleaser. Karena tumbuh dan kembang di sebuah environment yang harus nurut. Simpelnya gitu, harus nurut. Harus konteks papa mamanya polisi. Oke. Nah, ya. Jadi di rumah rasa pos polisi jadi. Jangan sedih, temennya banyak yang gitu. Ya, betul. Makanya ini kali aja relate ya kan gitu. Jadi I'm feeling like I was always a people pleaser sampai ada di satu titik, even aku udah nikah.
aku ngerasa bahwa aku tetap harus nge-please Yaser. Yes. Karena kayak kamu jangan gitu dong, kamu udah kurus, sekarang kamu gendut lagi. Iya, tapi gimana dong gitu. Biar real situation. Real situation. Ya nggak ngawang-ngawang nih kita. Iya, benar. Karena aku ngerasa gini, akhirnya kita realize di dalam kehidupan kita mulai dari pacaran sampai sekarang tuh setiap 1,5 tahun tuh hidup kita berubah. Kayak ada pattern setiap 1,5 tahun kita entah pindah kosan, entah atau kejadian signifikan apapun. Oke, pokoknya ada something changing aja ya. Betul. Oke. Jadi biasanya udah kayak kalau udah udah tenang, kayaknya udah settle. Jadi kita nemuin sebuah pola, biasanya agak berat di awal, terus ringan. Kalau udah mulai ringan nih pasti abis ini ada something nih gitu. Oh iya. Gitu kan. Jadi kita ngerasa, aku personally ngerasa pertama ya itu I was my old self gitu kan, terus kayak dengerin kata Yaser, terus kayak ini buat kesehatan kamu, aku mau melakukan ini untuk kesehatan aku gitu kan, belum acceptance gitu karena ngerasa kayak this is good, gue nggak tahu tapi benefitnya apa, tapi kayak ya udah deh gue jalanin aja dulu. Mungkin awalnya mulai dari pleasing others gitu, awalnya aku mulai dari situ. Terus akhirnya terus berasa sehat, nggak apa-apa, tapi ternyata diuji lagi dong gitu kan, tadi udah kurus-kurus balik lagi ke environment lama. Gue tinggal nih, gue lepas nih, coba lo bisa gak lo bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Ternyata belum gitu kan. Nah di situ tuh aku baru ngerasa gini kayak even I feel like that my awareness tuh kayak ada level-levelnya gitu loh. I thought gue udah saat itu, tapi pas balik lagi ke environment lama, lah iya ya, gue masih kalah nih gitu. Nah di tengah-tengah gempuran itu ya, kenapa kamu gini, dia kecewa juga kan gitu, tapi at the same time Pak, saham gue turun nih. Waduh, saham gue turun gimana nih, sahamnya merah. Beres. Terus kayak apa gue cut loss apa gimana gitu. Ada momen-momen itu pastinya karena dan dari situ gue kayak gini, enggak gue mau gitu, tapi I didn't do it for myself gitu. Iya. Sampai ya udah baru akhirnya, maksudnya perjalananku tuh mengajarkan bahwa mungkin sebelum aku benar-benar menemukan bahwa aku mau olahraga, sometimes aku harus ngejalanin itu dulu. Mungkin itu kali ya yang disebut tadi, numpahin kopi itu. Biar ngerasain. Iya. Bahwa kayak ternyata gue ngelakuin ini dengan niat ini, atau dengan motivasi ini, atau dengan rasa gini tuh nggak works ya. Ini nggak works ya, ini nggak works ya. Baru kayak worksnya kayak gini rupanya gitu. Sampai dan aku selalu realize pattern aku adalah terutama nih kan sekarang kita lagi bolak-balik Bali Jakarta kan Kang. Jadi kalau balik ke Jakarta itu selalu ada kick of impulsivity gitu ya, yang kayak udah deh maunya lihat handphone terus gitu. Kalau di Bali tuh kita baru lihat handphone mungkin jam 12 kali gitu. Setelah kita pagi-pagi have a quality time, yoga, dan juga mempersiapkan diri lah gitu. Nah, tapi kalau sampai Jakarta tuh pasti kayak setiap bangun abis kayak subuh kebawa, kayak ketarik ini lama gitu, kebiasaan program ya. Programnya gitu. Terus kayak kayak lihat handphone apa segala macam. Baru banget di trip ini aku baru ngerasain kayak gini. You know what? Ini cukup, gue taruh, terus kayak gue mau yoga. Terus gue kayak dalam hati, gue mau yoga coy. Di Jakarta gitu ya. Di Jakarta, kayak gue bisa menolak impulsivity untuk melihat handphone dan gue olahraga. Sampai tadi aku juga nanya sama dia kan, kamu hari ini yoga apa gitu. Terus dia bilang, aku yoganya yang ini yang ringan gitu. Aku hari ini yoganya yang ini loh, yang berat loh gitu. Terus kita kayak, I feel like I'm finally understand kayak ini ya rasanya, mungkin rasa ini yang lebih pas lah gitu untuk aku akhirnya bisa kembang bahwa if I wanna do something ya sometimes aku pun juga harus meng-acknowledge bahwa sorry my love, I cannot really please you all the time gitu. Sometimes aku ada rasa males, ada rasa apa, ya aku harus jujur sama diriku sendiri, bukan jujur sama dia gitu ya. Kalau dulu mah aku harus jujur sama dia gitu, tapi kayak ya udah gue diomelin apa gitu kan. Tapi for now tuh I feel like ya ini to be honest with me, aku lagi males, gue lagi capek gitu. Ya udah gitu. Dan ketika itu benar sih rasanya lebih ringan sih. So itu yang tadi kita bilang itu ya luber-luber ya. Betul. Okay. Karena kalau kita ngomongin balik ke relationship ya, banyak orang yang salah terima tentang love. Karena semakin banyak ngomong I will always, terutama di pernikahan lah ya. Pernikahan itu adalah sertifikasi untuk membekukan cinta sama seperti awal dan akhir gitu. Padahal yang sering saya bilang bahwa dalam hidup itu pertama cinta itu dinamis, yang kedua tidak ada jodoh dalam hidup. Karena jodoh itu konteksnya bukan sekali untuk seumur hidup, no.
tapi daily maintenance gitu. Nah, makanya satu hal yang mungkin perlu disadari tentang relationship bukan hanya bicara I will always love you, but I will honest with my feeling. Itulah yang paling penting gitu. Dan I will respect your feeling. Kan itu poinnya. Justru dalam konteks ini kalau kita bicara dalam konteks kedewasaan gitu ya, karena kita kaitkan nama cinta gitu misalnya, cinta yang dewasa itu bukan beda dengan konteks yang namanya menjadi posesif gitu. Bukan ngatur justru, tapi let freedom. Kan to love is true freedom kan konteksnya gitu. Sehingga yang tadi Anes bilang gitu, aku melakukannya sekarang udah bukan pleasing, tapi itulah bentuk dari kedewasaan gitu. Yeay! Next level. Oke, you guys are witnessing my Karena memilih tanpa sebuah embel-embel kategorial apapun, this is my choice. Iya. Selamat. Terima kasih. Yeay. Oke, kalau minjem Carl Jung sotoy banget gue. Kan ada kita proses individuality kan. Terus apalagi kalau menikah cenderung kita kehilangan individualitas kita nih. Pasti. Iya kan? Kayak tadi Kang Abu bilang kayak gue nggak mau ngasih remote kebahagiaan gue ke orang lain. Tapi situasi pernikahan itu tuh sangat challenging untuk nge-trigger satu sama lain kan gitu. Kita kalau gue single gue tenang banget. Selama nikah gue jadi agak lebih marah-marah gitu kan, karena ya ada orang lain yang kita friction gitu kan. Tapi kan friction juga akhirnya ada sparks gitu kan, dan api itu kan juga menyatukan kan gitu kan, jadi lebur gitu kan sebenarnya. Nah gimana nih sebenarnya tetap di konteks akil balik gitu. Jadi akil balik means dewasa means independence or menjadi individual yang merdeka gitu ya. Tadi ngelakuin yoga bukan karena ngikutin aku, tapi emang maunya dia gitu kan. Nah, dalam konteks pernikahan ini mungkin agak membingungkan orang. Emang gue bisa ya menjadi individu yang merdeka di dalam sebuah pernikahan? Karena ini kayaknya bertolak belakang nih. Pernikahan kan kayak harus sama ngikutin satu sama lain. Tapi ini punya individuality masing-masing. Ya. Boleh dikasih gambaran nggak, Kang? Ya, itu kan stigma lah ya. Menikah tuh harus sama lah apa gitu. Oke. Saya balik ke hidup adalah school of life. Jadi kalau hidup adalah sekolah, pernikahan itu adalah sekolah tingginya. So marriage itu adalah university gitu. Ya. Dan saya mau straight to the point bahwa menikah itu adalah perang panjang, titik. Jadi nikah bukan kayak film Disney yang nanti happily ever after, pret lah, bullshit lah gitu ya. Tapi pernikahan lebih kepada filmnya Marvel tentang Infinity War gitu. Itu yang perlu kita sadari dulu gitu. Kenapa? War di sini bukan berarti untuk menang atau kalah, tapi bertumbuh. Gitu intinya. Nah, belum ada ditemukan lah ya di setiap peradaban ini satu institusi yang lengkap untuk membuat semua aspek kehidupan manusia itu meningkat, dari mulai biological, psychological, financial, spiritual, itu semua ada dalam one whole package yang namanya pernikahan. Jadi kalau tadi bicara dalam konteks orang menikah itu untuk menyatukan, no sama sekali. Justru ketika tadi Yaser bilang begitu gua gak menikah gua freedom, tapi saat kita tidak tahu tentang semua luka yang belum kita observe di dalam diri kita, maka guru terbaik dalam hidup itu pasangan sih. Karena dialah yang akan membongkar semua unfinished business di dalam jiwa kita. Itulah kenapa saya sering bilang bahwa pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik, selesai. Dan disitulah nanti kita di-matchingkan gitu. Apalagi nanti kalau kita ngomongin agak panjang ke belakang tentang the journey of soul gitu intinya. Karena mau gak mau, suka gak suka, sorry ya, misalkan saya sakit hati sama dia, bukan dia yang bikin saya sakit hati. Lukanya udah lama, dia cuman push the button, that's it. Semuanya udah ada di sini gitu. Cuman begitu ngelihat A, ngelihat B, jadi keingetan, oh iya gue ada luka ya ternyata. Nah, yang paling berpotensial keren banget untuk ngingetin semua luka kita, itu pasti pasangan. Makanya selain dia yang menjadi pasangan kita, dia menjadi sumber konflik kita, dia menjadi sumber pendewasaan kita. Makanya kalau kita ngomongin spirituality, guru spiritual terbaik itu ya pasangan. Gitu. Sehingga mindset orang menikah kalau ngerti bahwa siapapun yang didatangkan menjadi pasangan kita itu cermin 100%. Bahwa apa yang ada dari dia, yang muncul dari dia itu sebetulnya ada yang dari sini gitu. Sehingga ya sorry ya, kita gak mungkin disakiti hati sama musuh kita, tapi kita akan disakiti hati sama orang yang kita cintai. That's it.
Dan itulah yang terjadi pada pasangan. Nah jadi kalau kita ngelihat marriage nanti kita bisa panjang sih ya perspektifnya. Tapi saat kita tahu bahwa menikah adalah untuk dua-duanya jiwa bertumbuh, bukan untuk saling dalam tanda petik satu ya istilahnya kecanduan lah, bukan kecanduan sih. Dependent. Ketergantungan. Betul. Ketergantungan. Tapi untuk saling menumbuhkan gitu. Justru contoh nih ya, Mas Yaser sama Mbak Anes ya, ini kalau pondasi ruangan ini nggak dibagi ujung, semua disimpan di tengah, bisa hancur nggak? Iya. Ya. Makanya sesuatu cinta yang terlalu melekat itu pasti hancur. Dia kadang harus agak jauh seperti pondasi ini, di mana kejauhan itu membuat kemerdekaan. Makanya the true love itu adalah making freedom kan sebetulnya. Bukan justru malah kamu harus kayak gua gitu, bukan. Tapi justru bahwa dengan kita bertemu, aku menemukan the best version karena aku menemukan message yang ada di kamu gitu kira-kira. Dan kita kan semua ditarik cinta itu oleh luka psikologis yang sama gitu. Yep. Dan saat kita ngelihat siapapun dalam konteks apapun, ini kan kalian bukan saling menikahi profesi yang sekarang udah enggak. Semuanya saling menikahi inner child-nya masing-masing gitu. Lagi jadi orang tua bagi inner child-nya, di mana inner child-nya Mas Yaser dibentuk dari keluarga, lingkungan seterusnya sama begitu. Jadi ini bertemu dengan skala yang gede banget gitu intinya. Dan itu yang setiap hari kita selesaikan dalam pernikahan kan gitu. Jadi ya balik lagi, konteks di mana stigma bahwa menikah itu menyatu, harus selalu selaras, justru enggak sih. Tapi intinya adalah mengerti untuk saling bertumbuh. Bahkan konteks pertumbuhan ini terjadi ketika saling menerima perbedaan gitu. Yeah. Makanya kan kalau pakai bahasanya Osho misalnya, mencintai itu bukan untuk memiliki. Karena saat kamu punya mindset mencintai untuk memiliki, sesuatu yang sudah kamu miliki, kamu pasti bosan. Dan kamu akan mencari yang lain. Yeah. So artinya beda antara mencintai dan dalam tanda petik melekat. Beda antara you have to make me happy, that's not love gitu. Yeah. Tapi I will make you happy gitu. Yeah. Itu sih poinnya. Yeah, the cost of love is reason. Jadi lo harus buang reason lo untuk mencintai ya. Oh iya, karena 99% orang yang ngomong I love you tuh bullshit. Serius, kenapa? Dia bukan mencintai dia, tapi aku mencintai kategori yang aku punya, kebetulan ada di kamu saat ini. Jadi tidak seapa adanya sih sebenarnya. Iya, saat aku deketin kamu, wah ini bisa nih gue bentuk nih ya. Berarti yang dicintai bukan dianya gitu. Iya. Tapi kategorial dengan ABC dan lain-lain. Ekspektasi. Iya. Maka pernikahan adalah transformasi dari fall in love menuju kepada unconditional love gitu. Iya. Gitu. Dan sebenarnya marah-marahnya aku kemarin itu juga sebenarnya ujian buat aku juga, gimana aku bisa ngehandle perbedaan, ngehandle kesabaran, menghandle ekspektasi gitu kan. Betul. Jadi kita sama-sama menguji satu pasti sama lain. saya menjadi pribadi yang sangat sabar sekali. Kesabaran saya benar naik level banyak sekali, Bu. Iya. Orang bisa sabar kalau sering ketemu orang nyebelin. Iya. Termasuk Ketawa paling kencang. Pasti orang paling terdekat. Ketawa paling kencang dia. Udah pasti gitu. Soalnya I know banget kayak I push him button a lot gitu, tapi kayak ya udah nggak apa-apa sayang. You choose this struggle life gitu kan. Oke. Nah, ekspektasi ini kan bisa dibilang mungkin satu tongkrongan sama nafsu, sama desire, sama keinginan gitu kan. Nah, salah satu katanya tanda orang akil balik ini nggak menjadi budak dari desire-nya gitu kan. Tuh. Tapi kan apakah mungkin kita menghilangkan desire? Ya, nggak mungkin. Gini, nafsu itu dari kata nafs dan su. Oke. Nafs itu keinginan, su itu levelnya rendah. Keinginan Jadi, yang rendah. Keinginan yang rendah. Atau kalau pinjam dari perspektif Hawkins, keinginan-keinginan yang didorong oleh emosi rendah. Tadi kayak amarah, lawamah. Ini tuh nafs yang su gitu. Tapi nafs yang dalam konteks tenang itu juga nafs, keinginan tetap. Makanya tergantung, kita nggak pernah bisa menghilangkan, nggak bisa. Yang ada adalah mendirect supaya keinginan tidak mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol keinginan. Makanya perlu banget ada di wilayah jiwa yang tenang gitu. Konteksnya ada di situ. Contoh nih, saat kita mengambil keputusan di level frekuensi rendah, maka keputusan kita akan menarik atau akan membuat apapun yang datang sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Oke. So that's why saat lagi marah, lagi bete, lagi benci, lagi shame, guilt, apati, apapun itu emosi frekuensi rendah,
sebisa mungkin 1 jangan ngomong, 2 jangan ngambil keputusan. Oke. Calming dulu, naikin dulu, ngomong dan ngambil keputusan saat emosinya udah dalam kondisi enak gitu misalnya. Iya. Makanya dalam tradisi Islam untuk memperbaiki kondisi level rendah sehari 5 kali dikasih latihan, namanya sholat. Iya. Sholat itu kan our me time sebetulnya dalam tradisi Islam. Chaos, dengerin 1, chaos atau dalam konteks jiwa yang bergejolak datang dari mana? Panca indera. Makanya sebelum sholat tuh wudhu tuh, panca inderanya diberesin, apa dengar apa, lihat apa, mikir apa, udah selesai, disconnecting dari outer world, masuk ke dalam diri kita, nah lebih relax dan seterusnya lah gitu. Nah jadi balik ke pertanyaan tadi bahwa nafsu itu yang bisa didirect. Makanya saya selalu menganalogikan gini, nafsu itu kayak binatang liar lah. Semakin dia di training, semakin jinak. Kita ketemu singa di hutan bisa takut, tapi ketemu singa di sirkus seru gitu. Karena yang udah masuk sirkus yang lebih jinak gitu kira-kira. Nah saat nafs kita lebih jinak, maka ekspektasi keinginan tidak terlalu mendorong kita untuk kompulsif melakukan sesuatu gitu. Oke. Artinya simpelnya adalah bagaimana kan ujung-ujungnya gimana kan? Bagaimana membuat nafsu kita jinak? Sederhana bahwa sebelum melakukan apa-apa jeda dulu. Pause dulu. Banyakin pause moment karena saat pause moment kita lagi memotong dengan subconscious mind kita dan kita lebih mengclearkan apa yang akan kita pilih gitu. Iya. Kalau misalnya tadi singanya kalau masih galak bakal makan kita, kalau udah jinak kayak nggak beliin rokok nggak gitu kan. Ya, dianya juga ngerokok. Oke. Gitu. Kalau ini lebih spesifik. Kalau nafsunya makan, gimana? Ini mungkin lebih spesifik dan praktikal dan sangat-sangat kontekstual ya. Kenapa sorry ya kan itu emang real. silakan Seng, aku perbolehkan. Gimana? Ya. Gimana kita mengolah nafsu makan biar lebih biar lebih outputnya biar lebih bukan jadi badan kita jadi nggak sehat tapi malah nafsu makan yang bikin badan kita sehat. Ya. Oh iya. Aku tambahin konteks. Ya. Oke. Jadi dari proses refleksiku yang aku sadarin adalah the hardest part of me itu I like food gitu kan. I feel that food itu adalah ritual. Secara programming dia adalah ritual yang memang mengeratkan koneksi dulu antar keluarga gitu kan. And at the same time aku ngerasa kadang kalau gue bete dan segala macam the easiest way adalah untuk makan enak gitu kan. It gives me pleasure dan ya mungkin oksitosin whatever dopamin itu akhirnya keluar. Tapi yang aku sadarin adalah it's hard for me untuk pinjem kata-katanya Pak Henry Manampiring kemarin, ugahari gitu. Kayak know when to stop. Kadang kayak gini, aku udah minum coklat. Tapi ntar kalau ngeliat makanan lain, aduh itu enak lagi aku mau gitu loh. Kayak berasa, gimana ya bahasanya? Sayang untuk dilewatkan gitu. Iya kayak. Gua harus experience ini. Betul gitu. And it's like every time gitu. Padahal kalau secara teori, I know bahwa kayak real ya. Secara teori, I know bahwa kayak, hey, you know what? 1, kalau lo makan semuanya, 1 bisa jadi mah gitu kan, karena semua bercampur aduk. 2, emang tuh makanan kemana sih gitu kan? Tuh makanan lo bisa lo beli lagi berikutnya gitu. Tapi kadang-kadang kayak enak, ngerti gak sih kayak pengen gitu craving. Rasanya iya cravings gitu. Jadi kalau aku boleh menjelaskan lebih detail tentang gimana rasanya, I feel like aku suka makan, I feel like makan gives me good emotions juga gitu kan, and yes. Tapi yang aku masih struggling itu adalah kayak lebih ugahari atau lebih kayak know when to stop. Maybe I know when to stop tapi kayak this craving ini kayak kamu ekspresif gitu banget ngomongin ini tuh. Benar-benar. I'm a foodie. Gitu. Kelihatan kan foodie banget. Gitu. Makanya dia mewakili saya. Dan sebenarnya ini
ininya sisi baiknya adalah gampang pleasing dia. Iya, iya. Kalau istri-istri lain mungkin harus dibeliin cincin berlian. Ini makanan aja. Gua kasih makanan seneng. Kayak, sayang, aku hari ini mau makan ikan goreng yang itu. Ya udah, ayo berangkat gitu kan. Gampang gitu loh membahagiakan aku. Jadi setiap orang punya tantangan masing-masing ya. Jadi kayak how to balance this gitu. Di satu sisi makanan bagus, bernutrisi, tapi di sisi lain kalau kebanyakan, ya aku pun masih masuk ke dalam kategori obesitas gitu kan. Makanya kayak oke, I realize gue harus jaga kesehatan gue because this is my vehicle. Tapi kayak at the same time, gimana ya, gue kalau ada makanan tuh aduh enak banget lagi pengen gitu. Jadi kadang-kadang tuh cuma kayak lo makan apa, ngicip dong gitu. Segigit aja gitu ya. Tapi ada wisdom gak buat ini? Saya kasih rumus langsung aja ya. Widih, mantap. Tapi agak banyak gak apa-apa? Gak apa-apa. Ada 15. Masya Allah. Saya sering kasih sebut 15L. Oke. Ya, dan kalau ini gak dilakuin gak bisa aja udah. Oke. Apa tuh? L yang pertama. 15 nih ya, gak apa-apa ya, rada panjang ya. Oke, nanti gue catat. Nggak apa-apa kan ini direkam anyway. Iya. L yang pertama, latihan. Oke. L yang kedua, latihan. Baik. L yang ketiga, latihan. Sampai ke 15, latihan. That's it. Karena tubuh ini ya kayak stallion gitu. Dia terlatih untuk craving karena dia terprogram untuk itu gitu. Aku tadi dengerin Mbak Anes cerita, itu relate banget sama aku 15 tahun yang lalu gitu. Serius. Iya. Aku tipikal dulu tuh over gula. Wah, udah deh. Kalau hari-hari nggak ada gula, hari-hari nggak ada manis, wah udah deh semua blok udah. Cuman ya karena the power of kepepet salah satunya. Itu harus berubah. Karena mau nggak mau harus masuk TV. Gitu. Jadi aku dulu 100 something kilo, wah gitu. Terus pas itu harus macam-macam lah ya gitu. Tapi waktu itu saya ngerjain belum pakai consciousness. Jadi mati-matian ngerjainnya juga nggak nyaman, tidak effortless gitu. Nah, saya mau cerita dulu gini. Itulah yang tadi di awal kita cerita bahwa your body become your mind. Tubuh kita itu jauh menjadi pikiran kita, maka kita dikontrol sama tubuh kita. Jadi kita nggak bisa kalau nggak ngelatih balik tubuh ini. Terlatih. Lapar tuh ada 2. Lapar biologis, lapar psikologis. Tubuh bisa tidak perlu nutrisi, tapi sebelah buka cita atau pengen psychological yang hungry. Dengar bunyi kriuk-kriuk. Kelihatan banget di foodinya nih. Betul nggak? Oke, benar. Sehingga saya selalu bilang bahwa makan banyak tuh nggak bikin gendut. Makan banyak yang diulang-ulang yang bikin gendut. Oke, make sense. Jadi makan banyak it's okay. So, ini kita bisa satu episode lagi. Khusus foodie. Iya, karena aku mempelajari ini lumayan lama gitu. Yep. Sampai akhirnya menemukan satu formula, sampai akhirnya menemukan macam-macam yang akhirnya ngerti dari sudut pandang holistik, dan itu yang ngebuat dari semua aliran energi lah, cakra lah, meditasi, ternyata semua ujungnya connecting ke true self itu dimulai dari menjaga makanan. So saat kita damai sama makanan kita damai sama Tuhan. Ada satu statement begitu gitu. Nah artinya kalau kita mau bicara dalam konteks itu, kita bisa bicara tentang mindful eating, kita akan bisa bicara tentang programmingnya, tapi poin pentingnya adalah awareness sih. Awareness gitu. Dimana ada ingin dan ada butuh. Karena bukan masalah apa yang dimakan, kapan kita makan, itu juga sangat memengaruhi. Dan saat kita mengerti mekanismenya Mbak, itu aku langsung ngerti sendiri dan aku latih. Akhirnya aku udah berapa tahun gak minum gula. Gula udah talak 3 gitu. Nasi udah talak 3 juga. Jadi sekarang stay di keto dan IF gitu kira-kira. Dan itu dilakukan sekarang effortless banget. Gitu, effortless banget. Dan akhirnya aku mengerjakan ini bukan karena goals. Tapi satu poin, I love myself. Ini part dari self love aku gitu. Bahwa aku akan nge-serving tubuh ini sebagai teman seumur hidup, dengan aku akan memberikan nutrisi-nutrisi yang sangat tepat buat tubuh ini gitu. Nah jadi start with self love udah pasti, dan kedepannya konteksnya adalah temukan metode yang tepat, karena nggak semua metode oke di aku, oke juga di Mbak Anes gitu, nggak juga. Dan lakukanlah dengan sangat happy gitu. Dan tahu bahwa ini bukan konteksnya untuk justru malah, sorry ya, orang dengar kalau udah ngomong diet itu waduh udah. Yeah, I was there. Ya kan? Padahal diet itu urusannya apa? Menjaga pola makan. Bukan gak makan. Beda loh.
gitu. Sehingga kalau kita udah mulai ngerti kapan asupannya oke, apalagi nanti kita tahu tentang autopagi, apalagi nanti kita tahu tentang betapa kerennya fasting dan seterusnya, doing something with deep knowledge itu akan membuat kita understanding itu dan kita akan melakukannya lebih effortless gitu. Makanya balik lagi harus full of knowledge juga gitu ya, maksudnya Sebenarnya nggak ada harus sih. Oh, iya. Itu tuh kata harus tuh memang perlu. Aku perlu untuk mengambil berbagai macam perspektif untuk akhirnya memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan sama tubuhku. Tuh. Sehingga it will be more effortless karena kayak dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Jadi kayak ketika aku decision making itu sebenarnya sudah mempertimbangkan beberapa aspek yang memang bisa mendukung aku mau mencintai diriku lebih baik. Betul. Dan itu bukan self punishment. Sorry ya, aku lama agak di sini gitu karena banyak pengalaman, banyak orang yang diet dan lakukan olahraga bahkan nge-gym itu self punishment gitu. Dan outputnya adalah pengen kelihatan keren, validasi lah, takut performance-nya. Jadi dilakukannya tuh di level frekuensi rendah, fearness. Aku takut deh kalau ini nanti nggak six pack lagi misalnya. Jadi once dilakukan di level rendah, itu pasti akan nggak effortless gitu. Dan itu pasti akan kembali ke metode lama. Gitu intinya. Makanya kenapa perlu 15L. Ujian aku. 15L dimakan. Oke. Lanjut, Teng. Kita ngomongin akil balik sampai ngomongin diet loh gitu. Padat sekali. Salah satunya ketika orang dewasa, salah satunya dia bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam dirinya. Karena we are what we eat. Dan eat ini bukan masalah makanan, tapi termasuk informasi. Dan orang dewasa adalah orang yang punya filter mana yang masuk, mana yang enggak. Mana yang harus disimpan di luar aja, mana yang dimasukin ke sini, mana yang dimasukin ke sini gitu. Itu adalah salah satu ciri akil balik sih. Oke, nice. Kayaknya pas untuk ditutup nih. Oke. Gitu. Silakan. Karena masih banyak episode. Iya, kalau enggak bakal selesai. Jadi kita bits by bits dulu, kita lihat nih. Responnya ya. Responnya. Kang Abu katanya punya buku. Ya. Oke. Aku mau nraktir kalian 3 buku. Asiknya Kang Abu Marlo. Caranya gimana? Tulis insight atau inspirasi yang menurut kalian paling berguna buat diri kalian. Tulis di kolom komen, 3 komen ya. 3 poin di kolom komen gitu. Milihnya gimana? Suka-suka kita. Nah, aku tambahin jadi 10 buku deh dari aku. Aku traktir. Siap, alhamdulillah. Teman-teman yang juga lagi nonton di TikTok live-nya Kang Abu, nanti komen di YouTube-nya @coachanes. Mungkin akan launching 1-2 minggu ke depan gitu ya videonya. Komennya di situ bukan di sini ya, nanti hilang ya kan gitu. Jadi 10 buku buat teman-teman baik yang udah nonton dari TikTok-nya Kang Abu maupun nanti di podcast Sapio Pato gitu ya. So thank you Kang Abu once again udah mau sharing tentang bagaimana apa itu akil balik, refleksi perjalanan kita masing-masing gitu kan supaya praktikal juga buat teman-teman sampai dengan tips-tips yang emang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari mulai dari makan, terus kemudian ada related dengan relationship ya. Kesabaran. Makan sih ya tadi. Semua orang kan punya ujiannya ya. So hopefully teman-teman bisa jadi lebih semangat juga dan membuka wawasan teman-teman yang lagi berproses menuju akil balik. Karena bukan cuma kalian, kita pun masih terus berproses. So if teman-teman nanti mendapatkan sesuatu dari sini, jangan lupa komen supaya kita traktir 10 buku dari Kang Abu Marlo. Apa nama bukunya, Kang? Mind Blowing sama Sebelum Cahaya. Mantep banget. Oke, berarti ya nanti terserah Kang Abu nih mau ngasih kita yang mana ya gitu. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, terima kasih.